فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Wa fi subhi fi safar, dan pada waktu sholat subuh di perjalanan, karena mungkin perjalanannya malam hari, maka di pertengahan jalan sholat subuhnya berhenti sejenak di salah satu tempat, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Cukup diambil ringkas saja. Mengapa? Ya karena kondisinya sedang safar, perjalanan. Ini bentuk rukhsah, keringanan. Dan dua-duanya itu dikatakan surat Ikhlas. Al-Kafirun itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad pun surat Al-Ikhlas. Selama ini mungkin kita mengenal surat Al-Ikhlas itu Qul hu. Kalau ditanya baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ternyata Al-Kafirun itu pun juga disebut surat Al-Ikhlas. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan surat Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Bahkan kadang-kadang orang yang awam, terutama di masyarakat Madura, disuruh baca baca surat Al-Ikhlas, tidak tahu. Mana surat Al-Ikhlas? Baca kulhu. Oh, kulhu. Iya. Kenapa Al-Kafirun dikatakan juga Al-Ikhlas? Ya. Li-ikhlasil ibadati wad-din. Karena memurnikan ibadah dan agama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini pemurnian ibadah. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ini pemurnian agama. Sedangkan Qul huwallahu ahad disebut ikhlasut tauhid, memurnikan tauhid. Jadi ikhlas itu pemurnian. Ikhlasut tauhid, memurnikan tauhid. Begitupun di salat sunat lainnya. Salat sunat fajar, salat sunat tawaf, tahiyatul masjid. Disunnahkan, dianjurkan baca Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jadi kalau ingin belajar ilmu sejati, ya ini ilmu tauhid, ilmu tentang ikhlas. Itu ilmu sejati. Tidak ada yang lebih sejati dari ilmu ikhlas ini. Kenapa dikatakan ilmu sejati? Iblis pun takut. Iblis pun mengatakan illa ibadakal mukhlasin. Jadi setan dan induknya, ya, korbina setan. Siapa korbina setan? Iblis. Itu mengganggu manusia, bersumpah akan menggoda manusia sejak dahulu kala sampai kiamat nanti. Sampai menjelang kiamat nanti, siapa yang terbujuk rayuannya, dia akan bersama setan, bersama iblis ke neraka.
kecuali kata iblis sendiri, illa ibadakal mukhlasin, hamba-hambamu yang dianugerahi ikhlas. Nah, ini ilmu sejati, ilmu yang paling hebat, ilmu kedigdayaan. Ya, kalah ilmu sekelan, ilmu teguh, ilmu tak kening keno apoi, ilmu debus, itu kalah sama dengan ilmu sejati, ilmu ikhlas. Dan setan ya, sebangsanya ifrit minal jinni itu mengganggu manusia, siapapun manusia, apakah orang awam ataukah orang yang berilmu, santri sekalipun, ustadz bahkan kiai sekalipun, semua diganggu oleh jin, ifrit, setan yang memang kesukaannya mengganggu. Kecuali ada orang-orang yang mereka enggan ya, sengkah, sungkan, merasa sengkah, todus. Siapa? Orang alim yang ikhlas. Ini senjata paling ampuh. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, hatinya langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui ikhlas kecuali hanya Allah. Maka dalam bahasa yang lain, orang ikhlas itu hatinya langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakuti oleh iblis dan ditakuti oleh setan. Maka minta kepada Allah, minta semoga dianugerahi keikhlasan. Ya. Manusia berpotensi celaka kecuali yang berilmu, yang beribadah dulu ya, yang beramal, kecuali yang berilmu dulu. Dan orang yang berilmu berpotensi celaka kecuali yang beramal, mengamalkan ilmunya. Yang beramal pun berpotensi celaka kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas dalam kekhawatiran, apakah dia istiqomah dalam keikhlasan ataukah tergelincir satu saat menjadi tidak ikhlas. Jadi begitulah kehidupan manusia sepanjang di dunia pasti dalam kekhawatiran. Maka jangan merasa tenang dengan ujian kehidupan dunia. Oh tenang, aman saya, pasti surga. Jangan. Ya, harus pada posisi harap cemas. Bainal khaufi war raja. Nah, untuk mendapatkan anugerah keikhlasan, boleh dianjurkan membaca Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang wiritannya itu kulhu, wiritannya Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Seperti nanti menjelang haul, para santri akan membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut kita dianugerahi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jazakumullahu khairan.